Karena banyak sekali yang bertanya bagaimana cara melakukan pengecekan pinjaman online ini, apakah legal atau ilegal, apakah ada DC lapangan atau tidak ada DC lapangan, dan apakah bisa gagal bayar atau tidak bisa gagal bayar. Maka di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengetahui pinjaman online ini apakah masuk kategori legal atau ilegal. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, simak video ini sampai habis, jangan di skip, cukup skip iklannya, jangan skip videonya, agar teman-teman tidak gagal paham dan tahu bagaimana cara melakukan pengecekan pinjaman online legal atau ilegal. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, seputar pinjaman online, seputar kredit usaha rakyat, dan juga seputar perbankan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan diperlancar segala urusan. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, sesuai dengan judul dan juga dengan pembukaan tadi, di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana melihat pinjol yang akan teman-teman ajukan itu termasuk legal atau ilegal. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman support channel ini dengan cara yang sangat mudah, simple dan gratis, yakni dengan menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya. Kenapa dinyalakan loncengnya? Agar teman-teman semua mendapatkan update notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Oke teman-teman, kita langsung saja ke prosesnya. Yang pastinya teman-teman yang pertama buka Play Store. Ya, buka Play Store, kemudian teman-teman bisa mengetikkan pinjol. Nah, di sini akan banyak muncul pinjol-pinjol ya di aplikasi Play Store ini. Sekarang kita coba di Singa. Nah, Singa ini nanti kita cek apakah masuk kategori legal atau ilegal. Kita langsung masuk ke WhatsApp. Kita ketikkan di WhatsApp OJK Singa. Kita tunggu. Nah, di sini kita dapat balasan dari WhatsApp-nya OJK. Perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Abadi Sejahtera Finansindo atau Singa telah berizin dari OJK, status legal. Nah, jadi untuk Singa ini statusnya adalah legal, teman-teman. Kemudian kita coba yang nomor 2 ya, Easy Cash. Easy Cash ini udah terlalu umum sih, kayaknya ya pasti legal OJK ini. Kita cek dulu Easy Cash. Nah, betul. Untuk Easy Cash statusnya legal ya. Terus kita coba lagi. Kita coba mungkin yang masih belum familiar gitu ya. Nah, ini ada Mekar. Mekar. Kita coba Mekar. Mekar. Kita ketik lagi Mekar. Oh, statusnya juga legal teman-teman untuk Mekar. Jadi Mekar ini dari PT Mekar Investama Sampurna. Oh, punyanya Sampurna berarti ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi yang nggak terlalu familiar lah ya. Abadi Dana. Nah, ini kita coba Abadi Dana ini ya. Abadi Dana pinjaman online. Abadi Dana. Kita cek Abadi Dana. Nah, untuk Abadi Dana ini tidak terdaftar atau berizin dari OJK, jadi statusnya ilegal. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali. Mungkin buat teman-teman bisa melakukannya sendiri untuk mengecek apakah status pinjol ini termasuk legal atau ilegal. Kemudian untuk pertanyaan, apakah pinjol itu bisa digagal bayar, Bang?
di saat memang kita sudah mentok, sudah tidak ada dana untuk melakukan pembayaran? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena apa? Karena di pinjol ini kan tidak ada jaminan ya, tidak ada agunan, cukup foto KTP saja sudah bisa mendapatkan uang tunai gitu. Jadi di saat teman-teman memang berniat untuk gagal bayar, silakan, tidak perlu dibayar, tapi ya itu tadi resikonya pasti akan diteror dari desk collection. Berarti seperti mungkin telepon, kemudian WA, email, bahkan juga kadang itu ada yang sampai telepon ke kantor atau tempat kerja, dan juga bisa telepon ke nomor darurat atau kontak darurat seperti mungkin keluarga dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kan di saat kita melakukan pendaftaran di pinjol itu kan biasanya memasukkan nomor kontak darurat. Nah, itu biasanya akan dihubungi. Tapi kalau saya baca-baca dari peraturan OJK gitu ya, pihak pinjol itu sebetulnya tidak boleh telepon ke tempat kerja atau ke kontak darurat selama teman-teman itu merespon. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau memang gagal bayar, apabila ada telepon atau ada WhatsApp gitu ya dari pihak pinjol, direspon aja, tetap dibalas, tetap diangkat. Kalau semama dimarahi ya didengerin. Untuk WA yang kasar-kasar juga ya dibaca-baca aja, nggak perlu diambil hati, karena kan memang resiko dari gagal bayar seperti itu. Nah, di saat ternyata dari telepon atau dari WA itu sudah dengan ada pengancaman, nah itu sebagai bukti nanti bisa dilaporkan ke OJK dan teman-teman bisa apa ya, bisa melaporkan pihak pinjolnya itu. Kemudian untuk DC lapangan atau debt collector lapangan. Debt collector lapangan sejauh ini dari semua pinjol yang ada, yang saya ketahui ada DC lapangannya adalah yang pertama yaitu Kredivo. Nah, Kredivo ini untuk DC lapangannya sudah merata, teman-teman. Sudah banyak yang dikunjungi oleh DC lapangan. Tapi tetap saja namanya galbay atau gagal bayar, ya kan memang nggak punya dana gitu ya. Walaupun dikunjungi DC lapangan, ya kalau kita memang nggak punya dana, mau gimana lagi gitu kan. Karena DC lapangan juga tidak berhak untuk menarik paksa uang tunai kita, karena kan pembayaran itu lewat virtual account, bukan lewat perorangan atau lewat debt collector. Selain Kredivo, yang ada DC lapangan adalah Aku Laku. Nah, Aku Laku ini juga DC lapangannya sudah menyebar, teman-teman. Jadi sama seperti Kredivo. Kemudian ada Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar ini juga sudah DC lapangannya itu sudah menyebar, teman-teman. Oke ya, jadi terkait DC lapangan seperti itu. Jadi hanya 3 ini yang saya ketahui DC lapangannya itu sudah merata dan pasti akan dikunjungi. Sedangkan untuk pinjol-pinjol lainnya itu masih belum ada DC lapangannya, atau kalaupun ada itu hanya di wilayah Jabodetabek saja. Kemudian untuk resiko gagal bayar lainnya, yaitu nama kita itu akan masuk di blacklist OJK. Nah, ini jadi resiko dari galbay itu teman-teman harus pahami dulu. Yang pertama pasti akan dapat teror, kemudian apabila ada DC lapangan ya pasti dikunjungi, dan yang paling terakhir adalah masuk daftar blacklist OJK. Hanya itu saja sih teman-teman sebetulnya. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin sudah galbay atau sedang ingin galbay, siapkan mental, jangan sampai teman-teman malah down mentalnya karena kena teror dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, demikian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.